pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengusut tuntas adanya pungli yang terjadi di Pasar Larangan. Karena teman-teman sebelum berjualan di sana, teman-teman ini sebagian juga membeli stand di situ. Betul. Ya, Saya beli. oleh karena itu jangan sampai mencederai apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Banyak yang kena uang, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 1.700.500. Kalau ndak mau bayar, ndak boleh nempati, mau dijual dengan orang lain. Pak Mito. Siapa namanya? Bu? Namanya siapa? Nama yang oknum pasar yang beli, yang menjual. Bayar. Pak Mito. Orang mana itu? Pasar atau mana? Anunya pasar. Pokoknya diminta uang, saya mau jualan, mau kasih saya karena dia itu mau ngusir saya. Ibu ngasih berapa waktu itu? Kasih saya, kalau saya 1.750.000. Karena dia itu minta 3 juta, mau dijual kalau ndak bayar. Saya bayar terpaksa seadanya, bilang gini, saya minta oret-oretan. Ndak usah, saya yang ngurus pasar ini. Bilangnya gini. Ada buktinya, Ibu? Ada buktinya? Saya kan minta bukti, minta oret-oretan. Dia ndak mau kasih. Bilangnya, saya yang yang ngurus pasar ini. Bilang gini. Saya ditindas Pak Jokowi, kasih tempat yang layak Pak Jokowi, ada kepastian, bupatinya. Ini kan juga pensiun. Tarik. Kurang ke atasan Bu, tak kena lah. Saya. Kami hormati, perlu diketahui tempo hari Komisi B 1 minggu yang lalu sudah menjalankan tugas kedewanan kami, yaitu hearing dengan adanya surat masuk yang tempo hari dari pedagang Pasar Larangan juga yang mengacu pada berita acara yang kita tangani bersama-sama. Di situ ada Disperindak, kemudian ada DPRD Komisi A, karena Komisi A itu yang membidangi hukum sekaligus penertiban, penegakan perda yang ada itu di Komisi A. Kalau di Komisi B ini terkait pemberdayaan perekonomian, biar pedagang-pedagang itu juga mendapatkan perlindungan. Soalnya kelihatannya ini pedagang-pedagang perlu mendapatkan perlindungan, tapi tidak terlepas dari perda yang ada. Perda kita yaitu yang ini adalah hasil produk DPRD Kabupaten Sidoarjo. Perda nomor 1 tahun 2018 tentang penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini perlu diperhatikan, termasuk pedagang-pedagang pasar harus tahu tentang isi perda itu, karena di situ ada hak dan kewajiban pedagang pasar. Ini pedagang pasar semuanya kan? Iya, pedagang pasar. Di samping itu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Masuk pedagang kaki lima itu juga harus ditata, di samping itu harus diberdayakan. Terus di samping itu Perda nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayan pasar. Kalau bapak-bapak berjualan di halaman pasar itu masuk retribusi pelataran. Ya, retribusi betul. Ya, rutin setiap hari. Ini dari 200
pedagang pasar ini bayar rutin ya, yang di pelataran itu ya, yang di depan pelataran lingkar timur pasar itu ya, bayar semuanya ya. Berapa satu harinya? Jangan bayar berapa? Tolong. Saya sebagai PKN Pasar Larangan. Saya selama di pasar hampir 30 tahun. Betul. Jenengan bayar per harinya berapa? Hari waktu kami itu 9.000. 9.000. Ada bukti pembayarannya? Kalau bukti cuma dibusi karcis Pak. Cuma dikasih 3-4 gitu. Enggak, nanti saya minta karcis-karcis itu dikopikan ya. Dari 200 itu ya. Karena ini kita juga harus meluruskan bahwa perda itu harus dijalankan oleh OPD. Karena Komisi B itu punya mitra kerja, yaitu yang membawai pasar adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk penertibannya perdanya ya di Satpol PP. Gitu. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, langsung saja, ini mumpung ada dari Polres, ada dari Polsek, ada dari Koramil, termasuk ada media yang mendengarkan. Apa maksud dan tujuan Bapak-bapak pedagang pasar datang minta hearing pada hari ini, termasuk ada Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia yang dikomandani sesuai dengan surat masuk oleh Bapak Dimas. Untuk itu waktu saya persilakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Kami mengadakan aksi ini sudah sejak Jumat kemarin, Pak Bambang. Harapan dari aksi ini pertama, kami mengawal aspirasi, mengawal harapan dari teman-teman pedagang pasar larangan. Jadi mohon izin Pak, itu di surat tadi ditulisnya PKL. Teman-teman ini bukan PKL, teman-teman ini pedagang pasar larangan, pedagang pasar tradisional yang sudah berjualan di pasar larangan, sudah membayar retribusi, yang kemudian secara serta-merta dilarang membayar retribusi dengan alasan akan dilakukan penertiban. Namun harapan dari teman-teman adalah jangan sampai teman-teman ini digusur atau ditertibkan sebelum ada tempat relokasi yang dinilai layak, dan itu menjadi harapan baru kepada teman-teman untuk bisa berdagang dengan hasil yang lebih baik. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, mengenai kesepakatan atau notulen yang sudah ditandatangani oleh katanya perwakilan teman-teman pedagang terkait dengan rencana relokasi, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan ulang. Apakah benar orang-orang yang menandatangani surat itu sudah mewakili keseluruhan dari pedagang pasar larangan yang ada di lokasi tersebut Pak? Karena apa? Orang-orang yang bertanda tangan di kesepakatan itu sampai sekarang pun, bahkan kemarin pada saat pengundian nomor itu dilarang untuk mengikuti proses pengundian nomor atau pengambilan nomor lapak. Jadi dilarang masuk Pak, dengan alasan teman-teman ini takut akan terjadi gesekan dengan pedagang yang mengambil nomor. Padahal teman-teman inilah yang menandatangani kesepakatan itu terkait dengan pengambilan nomor setan. Itu dilarang masuk, sehingga sampai sekarang mereka belum melakukan pengambilan nomor setan. Dan proses pengambilan nomor setan itu dilakukan secara tidak terbuka, tidak transparan. Artinya apa? Tiba-tiba dilakukan di dalam pasar, padahal sesuai isi kesepakatan oleh notulen itu, kita sama-sama mengawal. Seluruh pedagang ini punya hak untuk mengawal isi kesepakatan dengan notulen tersebut. Tapi ternyata dalam prakteknya di lapangan, kami para pedagang ini dilarang untuk mengikuti acara pengambilan nomor tersebut.
pengambilan itu dilakukan oleh pengambilan nomor itu diprakarsai oleh Dinas Pasar dan OPD terkait Pak, termasuk ada aparat pengamanan dari kepolisian juga kemarin. Terus yang ketiga, teman-teman ini juga pada saat awal berdagang di pelataran seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, tidak hanya membayar distribusi Pak di awal mereka berdagang, tapi juga membeli lapak yang ditawarkan oleh salah satu oknum Dinas Pasar. Yang ini juga perlu dijelaskan lebih lanjut, maksud pembelian ini bagaimana? Apakah teman-teman ini punya hak untuk berdagang di sana karena bahasanya adalah membeli? Karena harga yang dijual itu antara 5 sampai 10 juta setiap pedagang, dan di ruangan ini pedagang yang membeli itu ada, nanti mungkin bisa bercerita Pak, diberikan kesempatan, itu ada orangnya, dan juga orang yang menandatangani kesepakatan dengan pemerintah dan OPD terkait tentang relokasi pun juga ada, dan juga belum dapat nomor, nanti mohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan juga. Yang terakhir, yang keempat adalah tempat relokasi Pak, tempat penggantinya itu dinilai oleh teman-teman tidak layak. Apa yang menjadi tidak layak? Pertama, tempat itu dekat dengan saluran air. Yang pertama itu. Yang kedua, tempat itu juga bekas dari penjual daging. Nah, itu yang menurut teman-teman itu tidak sesuai dengan peruntukan dagangan yang mereka dagangkan Pak. Nah, ini suara-suara ini kan belum didengar oleh pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui OPD terkait Dinas Pasar atau Disperindak. Harapan kami adalah kita melakukan pembahasan ulang, kita duduk bersama dengan sama-sama saling menurunkan tensi. Monggo dilanjut perwakilan buat pedagang ya. Nanti Ibu sama siapa? Sama saya. Atau cukup Ibu aja ya? Ada lagi yang satu. Oh, monggo sekarang Ibu, monggo dimulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Bu? Ibu Siti Maria, Ibu Mariatun. Saya kepada Bapak, saya diminta uang dengan Pak Mito, karena kalau tidak memberikan uang itu katanya saya mau diusir, karena tempat itu mau dijual dengan orang lain. Karena terpaksa saya biarpun tidak punya uang, saya cari pinjaman asal dikasih jualan. Karena tempat itu kalau tidak dikasih uang mau dipindah. Saya minta dengan Pak Mito oret-oretan, tidak mau ngasih karena dia bilangnya itu tidak usah tampak oret-oretan, saya yang ngatur pasar ini, bilang gini Pak. Nilainya berapa? 1.750.000. Itu untuk berapa tahun? Udah sekian lama Pak. Yang mulai Pak Mito bayarnya tahun berapa? Sudah lama Pak, saya tidak baca gini-gini karena saya orang bodoh Pak, tidak baca surat ini hari ini, tidak baca. Pokoknya sudah lama yang Pak Mito itu yang diminta. 5 tahun lebih 5 tahun. Itu hanya pedagang jenengan aja Pak, semua pedagang? Banyak Pak, banyak, bukan saya aja, banyak, ada yang banyak itu berarti sebagian gitu? Iya, sebagian saya ini. Banyak di sana Pak, tidak ikut semuanya karena tidak diizinkan di sini kan. Oke. Perwakilan yang satu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sadari Pak, selaku pedagang DKL Pasar Warangan. Saya juga dimintai sama Pak Mito dulu itu sebesar 5 juta. Bahkan sampai saya ditawar 4 juta itu pun tidak dikasih Pak. Terus Pak Mito itu siapa? Pak Kamito. Siapa? Kepala ini. Mana pasar? Saya juga bayar di kantor Pak, bukan di lapangan. Berapa dengan bayarnya? Tahun lupa Pak, karena udah lama itu Pak.
di sekitar 5 tahun Pak. 5 tahun yang lalu. Terus lanjut. Bahkan itu kalau nggak mau bayar 5 juta, mau dikasihkan orang lain Pak. Dan juga saya itu minta oleh-olehan sama Pak Kang itu pun tidak dikasih Pak. Ya. Tadi penyampaian dari dua perwakilan pedagang pasar larangan saya terima. Yang pertama dari Bu Siti Mariatun telah membayar ke Pak Karminto pada waktu itu 1,7 juta untuk tahunnya lupa. Mungkin pedagang-pedagang yang lain mungkin sama seperti itu. Nah, itu sifatnya bayar apa saya kurang tahu. Tapi Pak Karminto sekarang masih dinas enggak? Masih? Oh, sudah pensiun. Ya, nanti kita tidak lanjuti baik masukannya dari Bu Siti Mariatun maupun Bu Mas Suda Sadli. Nanti kita tidak lanjuti ke OPD-nya, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membawai pasar. Nanti ke Pak Budi. Kita akan saya tidak lanjuti. Terima kasih masukannya, terima kasih aspirasinya. Kemudian dari Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia, Pak Dimas, tadi banyak hal yang disampaikan terkait aksi-aksi yang dilakukan pada hari ini. Ada 4 item tadi yang disampaikan. Luar biasa ini Pak Dimas ini. Saya terima kasih banyak Pak Dimas sebagai Biro Bantuan Hukum. Pertama, mengawal harapan pedagang pasar. Dalam rangka berita acara yang sudah disepakati pada waktu itu antara Disperindak Satpol PP, DPRD waktu itu Komisi A, terus ada PKL Pedagang Kaki 5, kemudian ada HPP, itu lengkap pada waktu itu. Nah, di situ minta peninjauan ulang. Ya, kita perhatikan, namanya aspirasi, ya kita terima. Tapi yang jelas aspirasi ini akan kita tidak lanjuti tentang berita acara itu. Karena berita acara itu kalau berhubungan dengan DPR pada waktu itu adalah Komisi A. Memang Komisi A itu yang membidangi hukum pemerintahan terkait penertiban, penegakan perda yang sudah ada. Itu bekerja sama dengan OPD setempat yaitu Satpol PP. Memang mengacu pada itu. Tetapi kalau Biro Bantuan Hukum Damar minta dilakukan peninjauan ulang, ya nanti kita sampaikan Komisi A, nanti bisa duduk bersama dengan Komisi B, nanti bisa memanggil OPD yang bersangkutan. Kemudian yang kedua tentang pembagian stan. Pembagian stan ini masukan dari bapak-bapak, dikira pembagian stan itu kurang terbuka, kurang transparan, yang diharap minta transparan. Ya nanti bila perlu Komisi B akan segera menindaklanjuti, akan sidak ke lapangan. Insya Allah akan segera kita lakukan sidak ke lapangan. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan oleh Pak Dimas terkait pelataran, tidak hanya membayar retribusi tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti maupun yang satu Masnya, telah membayar beberapa tahun yang lalu ada yang 5 juta, ada yang 1,7. Itu di luar retribusi. Retribusinya kan setiap hari. Nah itu nanti akan kita tidak lanjuti. Uangnya itu larinya kemana kan kita tidak lanjuti. Kemudian terkait tempat relokasi, dari timur Pasar Lataran direlokasi ke barat. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Bantuan Hukum Damar Indonesia, Mas Dimas, bahwa tempat itu kurang memenuhi syarat, kurang layak karena bekasnya penjual daging atau dekat dengan saluran. Nah, itu nanti ya akan kita sampaikan kepada OPD. Kenapa? Karena tempo hari berita acara Ibu
itu sudah ditandatangani dan kesepakatan itu sudah ditandatangani. Itu susahnya. Kenapa tempo hari kok sampai ditandatangani bersama HPP, Himpunan Pedagang Pasar? Jenengan kenal betul sama Himpunan Pedagang Pasarnya? Kenal ya? Nah, yang jelas kenal lah jenengan. Terus di Pasar Larangan itu juga ada koordinator wilayah pasar, itu dari Disperindak, itu di bawah naungan Disperindak, di bawah Kabid Pasar itu ada koordinator pasar. Terus di bawah koordinator pasar juga ada pengelola pasar. Nah, pengelola pasarnya siapa nanti akan kita klarifikasi tentang hal-hal masukan aspirasi dari pedagang pasar maupun masukan dari Pak Dimas yang disampaikan. Ada 4 tujuan yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada tambahan Pak, ini Sekretaris Komisi B, Pak Arif, ada tambahan? Monggo. Cukup ya? Nah, kalau cukup mungkin ada tambahan dari Polres, monggo. Dari Polsek tidak ada. Satpol PP dari Bapak Kuramil, betul-betul tambahan ya? Cekap. Jadi kalau cekap Pak Dimas selaku Biro Bantuan Hukum terkait berita acara minta peninjauan ulang nanti akan kita sampaikan kepada OPD, karena saya tidak bisa memutuskan berita acara yang kesepakatan yang sudah ditandatangani ini tidak berlaku, tidak bisa memutuskan hal itu. Tapi dan insya Allah saya besok pagi akan sidak ke Larangan melihat tempat relokasi. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Cekap ya saja. Saya akhiri dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wallahumma fi'ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih tidak. Yang jelas hasil hearing atau aksi demo yang dilakukan oleh pedagang pasar Larangan pada hari ini tadi sudah kita terima. Aspirasinya tadi diwakili oleh 2 pedagang pasar dan diwakili oleh lembaga bantuan hukum yaitu Bapak Dimas tadi. Semuanya sudah saya terima aspirasi itu, dan insya Allah besok pagi akan kita tindak lanjuti yaitu sidak melihat tempat-tempat yang relokasi itu. Ya, untuk dugaan-dugaan terhadap pungli tetap saya terima, nanti kita sampaikan kepada OPD yang bersangkutan yaitu Disperindak tentang kebenaran hal itu. Ya, pedagang pasar saya minta taat pada perda yang ada, yaitu Perda nomor 1 tahun 2018 tentang penertiban, penataan dan pemberdayaan pasar rakyat. Nah, perda itu harus jangan sampai dilanggar oleh pedagang pasar, termasuk Disperindak maupun Satpol PP harus bisa menjalankan perda hasil produk yang dibuat oleh DPRD.